Hi everybody, how are you today? Kali ini kita akan membahas tentang personal pronoun, ya. Personal pronoun adalah kata ganti orang, ya. Di sini kita akan membahas tentang kata ganti orang sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai possessive as adjective, ya. Apa sih contoh-contohnya kata ganti orang itu? Contohnya ketika kita ingin mengungkapkan mereka. Mereka di dalam bahasa Inggris itu di sini akan saya jelaskan ada 3, ya. Sebetulnya ada beberapa lagi. Hanya di sini untuk tahap dasar saya akan menjelaskan mereka sebagai subjek, objek, dan posesif. Berarti ada 3. Mereka sebagai subjek itu they, kemudian sebagai objek them, sebagai posesif their, ya, itu mereka. Kemudian kami, bahasa Inggrisnya itu ada 3 juga. Sebagai subjek dia we, sebagai objek dia us, sebagai possessive as adjective dia our. Kemudian saya, kita sering mendengar bahasa Inggrisnya saya itu I, kemudian me, kemudian my. Nah, itu ketika dia I berarti dia sebagai subjek. Kemudian ketika dia me, posisinya sebagai objek. Ketika dia my berarti possessive as adjective. Kemudian lagi kamu itu bahasa Inggrisnya you sebagai subjek. Sebagai objek sama you, ya, sebagai objek sama seperti subjek. Sebagai possessive as adjective dia your. Kemudian dia perempuan, bahasa Inggrisnya she. Sebagai subjek, sebagai objek her, sebagai possessive as adjective her. Itu dia, tetapi untuk dia perempuan. Bagaimana dia laki-laki? Dia laki-laki, bahasa Inggrisnya sebagai subjek dia he, sebagai objek dia him, sebagai possessive as adjective dia his. Itu dia laki-laki. Kemudian yang terakhir dia benda, ya. Dia benda itu dia benda sebagai subjek it, sebagai objek it, sebagai possessive as adjective dia its. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut, ya. Kita perjelas di sini contohnya. Misal mereka menolong saya. Nah, di sini ya, mereka di depan kalimat berarti dia sebagai subjek. Menolong siapa? Saya. Nah, dia itu objeknya di sini saya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya they help me, ya. They help me. Mereka menolong saya, ya. Bagaimana kalau kita balik, ya? Kita balik. Sayanya sebagai subjek, merekanya sebagai objek. Jadi bunyinya saya menolong mereka. Maka bahasa Inggrisnya seperti ini. Saya sebagai subjek tadi I, mereka sebagai objek them. Jadi kita bahasa Inggriskan I help them. Nah, seperti itu, ya. Kemudian contoh berikutnya, kamu mengajar kami, ya. Kamu mengajar kami. Kamu posisinya di sini sebagai subjek karena di depan kalimat. Nah, di belakang kalimat dia objek sasarannya. Jadi bahasa Inggrisnya kamu sebagai subjek you, kami us, jangan we, ya. Oke, seperti ini contohnya. You teach us, kamu mengajar kami, ya. Saya ulangi lagi. You teach us, kamu mengajar kami. Bagaimana kalau kita balik? Kami mengajar kamu. Kaminya kita putar di depan kalimat. Kami mengajar kamu, ya. Jadi kami sebagai subjek itu we, ya. We teach you, ya. Kami mengajar kamu. Nah, di sini objeknya you, sama, ya. You sebagai objek, ya. You sebagai subjek,
you ya. Contoh berikutnya biar semakin paham harus diberikan banyak contoh. Nah, di sini dia laki-laki suka dia perempuan. Dia laki-laki sebagai subjek, dia he, kemudian dia perempuan sebagai objek her. Contoh seperti ini. He likes her. Dia suka dia, atau dia laki-laki suka dia perempuan ya. Kita balik posisinya, dia perempuan suka dia laki-laki, maka dia laki-lakinya sebagai objek, jangan he ya, melainkan him ya. Seperti ini contohnya. She likes him. Dia menyukai dia perempuan. Jadi she likes him ya. Sekali lagi, dia perempuan sebagai subjek she ya. Dia laki-laki sebagai objek him. She likes him ya. Contoh berikutnya, dia perempuan berbicara dengan mereka. Nah, ini dia perempuannya di sini sebagai subjek, sedangkan merekanya sebagai objek. Jadi jika di bahasa Inggris kan, dia perempuan she, kemudian objek dia mereka sebagai objek itu them. Jadi she speaks with them. She speaks with them ya. Kemudian kita balik posisinya, mereka berbicara dengan dia perempuan ya. Mereka berbicara dengan dia perempuan. Bunyinya seperti ini kalimatnya. They speak with her. Nah, merekanya sebagai subjek they, kemudian dia perempuan sebagai objek her. Jadi they speak with her. Ya, perhatikan contoh berikutnya ya. Oke. Dia laki-laki mengundang kamu ya. Mengundang itu bahasa Inggrisnya invite ya. Kalau undangan invitation ya. Dia laki-laki sebagai subjek he, sedangkan kamu you. Bunyinya kalau diartikan dalam bahasa Inggris seperti ini. He invites you ya. Dia laki-laki mengundang kamu. Kalau kita balik posisinya, dia kamunya sebagai subjek, kemudian dia laki-lakinya sebagai objek. Apa tadi dia laki-laki sebagai objek? Him ya. Oke, kita harus banyak menghafalkan ini ya, supaya kita betul-betul paham ya. Jadi you invite him ya, dia sebagai objek itu him ya. Kemudian saya membutuhkan dia perempuan ya. Saya membutuhkan dia perempuan. Saya sebagai subjek itu I, bukan me ya. Dan bukan my, tetapi I. Kemudian dia perempuan sebagai objek itu her. Nah, kita bahasa Inggrisnya seperti ini. Kita bahasa Inggriskan I sebagai subjek ini, kemudian sebagai objek dia perempuan her. Jadi I need her. Kalau kita balik, dia perempuannya sebagai objek sebagai subjek tadi apa? She ya. Kemudian kalau saya sebagai objek itu me. Jadi perhatikan contoh berikutnya. She needs me. Dia perempuan membutuhkan saya. Kemudian contoh berikutnya ya. Nah, di sini saya tadi sudah menjelaskan subjek, kata ganti orang sebagai subjek, kata ganti orang sebagai objek ya. Nah, yang kita akan bahas sekarang yaitu kata ganti orang sebagai possessive as adjective. Mereka, their, kami, our, saya, my, kamu, your, dia perempuan, her, dia laki-laki, his, dia benda, its. Nah, seperti itu ya. Oke, perhatikan contoh berikut ya. Mobil saya. Mobil benda ya. Sayanya. Nah, ini mobil saya atau mobilnya saya. Sama ungkapan seperti itu ya. Makna di sini sayanya maknanya mempunyai. Saya mempunyai mobil ya. Karena di sini boleh mobilnya saya. Jadi bahasa Inggrisnya posisinya sebagai possessive, kepunyaan ya. My car. Contohnya di sini.
Mobil saya nabrak pohon itu, ya. My car struck the tree. Ya, mobil. Saya ulangi lagi. My car struck the tree. Contoh berikutnya. Buku mereka, ya. Buku itu benda, mereka itu kata ganti orang, ya, posesif di sini, ya. Kenapa dikatakan posesif? Karena kita boleh mengungkapkan bukunya mereka. Garis bawahi lagi, bukunya mereka. Maknanya mereka punya buku. Jadi di sini posesif. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Inggrisnya their book, ya. Contohnya seperti ini. Kami meminjam buku mereka, ya. Kami sebagai subjek. Ingat tadi apa? Kami sebagai subjek we, ya, betul, we. Kami meminjam buku mereka, ya. Jadi bahasa Inggrisnya we borrow their book. Ya, saya ulangi lagi. We borrow their book. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Sapi-sapi kami, ya. Sapi-sapi kami, bukan kami sapi, ya. Sapi-sapinya kami. Jadi bahasa Inggrisnya our cows, ya. Our cows. Contohnya seperti ini. Dia laki-laki membeli sapi-sapi kami. Jadi dia laki-laki sebagai subjek tadi apa? He, ya. Nah, ingat lagi, ya. Dia laki-laki sebagai subjek he. Jadi bahasa Inggrisnya he buys our cows. Ya, dia laki-laki membeli sapi-sapi kami. Kemudian ibu dia laki-laki, bukan ibunya dia laki-laki, bukan. Maknanya ibunya dianya itu ya dia laki-laki, ya. Kemudian bahasa Inggrisnya his mother, ibunya dia, ya. Bahasa Inggrisnya ibunya dia his mother. Contohnya ibunya dia berbicara dengan saya. Sayanya sebagai apa ini? Objek. Apa bahasa Inggrisnya saya sebagai objek? Me. Ya, betul, me. Jangan I, ya. Ya, ibu dia laki-laki. His mother speaks with me. Jangan his mother speaks with I. Itu salah bahasa Inggrisnya, ya. Jadi his mother speaks with me, ya. Itu yang betul. Boneka Ani. Nah, bagaimana kalau seperti ini, teman-teman? Boneka Ani atau bonekanya Ani. Nah, nama orang di sini. Jadi bahasa Inggrisnya di sini kita beri apostrophe. Apostrophe itu mempunyai makna kepunyaan, ya. Anis doll berarti bonekanya Ani, ya. Contohnya mereka menyukai boneka Ani. Jadi suka, like. Di sini merekanya sebagai apa? Ya, berarti sebagai subjek, ya, karena di depan kata kerja. Ini menyukai kata kerja ini, ya. Jadi they like Anis doll. Nah, they like Anis doll, ya. Perhatikan contoh-contoh yang lain seperti ini, ya. Anjing Andi, Andi's dog, ya. Anjingnya Andi menggigit dia. Nah, dianya di sini sebagai objek, ya. Dia laki-laki di sini sebagai objek. Apa tadi kalau kita ingat? Him, ya, bagus sekali, ya. Di sini dia laki-laki sebagai objek itu him. Jadi bahasa Inggrisnya Andy's dog bites him. Anjingnya Andy menggigit dia. Oke, contoh berikutnya. Ayah dia atau ayahnya dia, ya, dia perempuan. Her father. Oke, her father. Ayah dia memperbaiki sepeda saya. Nah, di sini subjeknya ayahnya dia, objeknya sepeda saya. Ayahnya dia, her father. Sepeda saya, di sini sepedanya saya, maknanya mempunyai, berarti posesif, ya. Sayanya sebagai posesif. Sepeda saya, my bike. Jadi her father repairs my bike atau my bicycle, boleh.
rumah kamu atau rumahnya kamu. Bahasa Inggrisnya your house, karena maknanya mempunyai di sini ya, rumahnya kamu. Jadi kita pakai kamunya sebagai possessive as adjective. Your house, rumahnya kamu. Perhatikan contoh berikut. Dia perempuan mengunjungi rumah kamu. Jadi bahasa Inggrisnya she visits your house. Sekali lagi, she visits your house. Oke. Contoh yang lain ya. Ayah kami atau ayahnya kami menelpon dia. Dianya sebagai objek, ayah kami. Berarti kan kaminya ini sebagai possessive as adjective. Our father calls him. Ya, him-nya di sini sebagai objek, bukan he. Ya, kalau he sebagai subjek. Ya, berikutnya, kucing dia, perempuan mengejar saya. Kucing dia atau kucingnya dia. Berarti dianya sebagai kepunyaan atau possessive di sini ya. Bahasa Inggrisnya her cat runs after me. Kucing dia mengejar saya. Karena sayanya di sini sebagai objek, maka kita gunakan me ya. Kemudian kamu menyiram bunga mereka. Kamu menyiram bunganya mereka atau bunga mereka boleh. You water their flower. You water their flower ya. Kamu menyiram bunga mereka. Contoh berikutnya ya. Ibu mencuci tas dia. Nah, di sini objeknya tasnya dia. Ibunya sebagai subjek. Ya, kalau ibu ya mother bahasa Inggrisnya ya. Jadi mother washes her bag. Ya, saya ulangi lagi. Mother washes her bag. Nah, contoh lain. Dia perempuan membeli kamus kami. Dia perempuan sebagai subjek tadi apa? She. Ya, karena dia di depan nih, di depan kata kerja membeli. Dia perempuan, she. Kamus kami. Atau boleh kamusnya kami. Berarti ini kata ganti orang, dia di belakang kata benda. Kamus ini kata benda. Berarti di sini maknanya dia sebagai possessive, kamusnya kami ya. Bahasa Inggrisnya she buys our dictionary ya. Contoh lagi, kami memakai wifi Andi ya. Di sini berarti Andi's wifi di sini nanti ya. Jadi we use Andi's wifi ya, gitu. Oke, berikutnya yang terakhir, dia benda. Dia benda bahasa Inggrisnya it ya. Kalau sebagai subjek it, sebagai objek dia it, sebagai kepunyaan atau possessive as adjective its. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya membeli sebuah buku. Buku itu tebal ya. Nah, kita tidak perlu mengucapkan sebuah buku lagi di sini. Cukup buku itu tebal ya. Nah, saya membeli sebuah buku. I buy a book. Sekali lagi, I buy a book. Nah, di sini kita ganti kata bendanya itu it di sini ya, untuk membicarakan benda yang sebelumnya kita bicarakan di sini a book, kita ganti dengan it ya. I buy a book, it is thick. Saya membeli sebuah buku, it is thick. Bukunya tebal. Contoh lagi, kami meminjam sebuah kamus. Kami meminjam sebuah kamus ya. We borrow a dictionary ya. Di sini kamus itu kita ganti dengan it. Tidak perlu mengucapkannya we put a dictionary. Boleh diganti it ya. Jadi saya ulangi lagi, we borrow a dictionary, we put it. Jadi
It-nya ini menggantikan kamus, menggantikan benda yang dibicarakan sebelumnya ya. Fungsi it itu seperti itu. Contoh lain lagi, dia perempuan mempunyai sebuah boneka. Boneka itu mahal ya. Jadi boleh boneka itu diganti dengan kata it karena kita sudah membicarakan sebelumnya di sini sebuah boneka. Contohnya seperti ini. She has a doll. Nah, benda yang kita bicarakan adalah a doll, sebuah boneka. Ketika sudah dibicarakan, ya, boleh kita ganti dengan it. Maknanya di sini adalah boneka. She has a doll, it is expensive. It-nya apa? Artinya boneka, expensive, mahal. Contoh berikutnya. Gajah mempunyai sebuah belalai, belalainya panjang. Nah, ini belalainya, berarti maknanya mempunyai ini ya. Jadi gajah, elephant has an ivory. Ya, gajah mempunyai sebuah belalai. Ya, belalainya panjang. Its ivory is long. Ya, belalainya panjang. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Oke, di sini saya mengucapkan terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai berjumpa di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.